Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Pujiana, calon relawan Bimba. Tetap semangat dan terus belajar. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas review tentang materi kebimbaan. Disimak ya. Pertanyaan yang pertama, apa itu bahagia? Bahagia memiliki arti yaitu keadaan atau perasaan senang dan tentram dari segala yang menyusahkan. Bahagia tidak berwujud dan hanya ada di dalam hati. Bahagia harus dirasakan oleh setiap manusia secepatnya dan selamanya. Kemudian, kenapa kita harus bahagia? Alasan merasakan bahagia karena bahagia merupakan tujuan utama dari hidup manusia. Saat kita telah merasakan bahagia, dampaknya hidup kita akan jauh lebih sukses dari sebelumnya. Maka dari itu, untuk dapat mencapai kebahagiaan dapat dilakukan dengan 3 kunci utama kebahagiaan, yaitu yang pertama, beriman, yang kedua, berbuat baik, yang ketiga, belajar. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua. Apa itu belajar? Belajar adalah kegiatan menghubungkan satu hal dengan hal lainnya untuk mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik. Seorang pembelajar harus mempunyai kesadaran untuk memperbaiki diri. Pembelajar akan selalu berusaha mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi agar hidup menjadi lebih nyaman dan bahagia. Kemudian, mengapa kita harus belajar? Di dalam belajar, kita memiliki tujuan belajar, yaitu dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bahagia, dapat memahami dan memenuhi hak anak, melatih diri untuk dapat mencari solusi dari setiap permasalahan, serta dapat mengambil hikmah dari setiap perbedaan. Karena tidak semua harapan yang kita inginkan dapat sesuai dengan kenyataan yang harus kita jalani. Kemudian, ada kewajiban belajar. Sebagai orang dewasa, kitalah yang memiliki kewajiban untuk belajar. Sementara anak usia dini tidak diwajibkan untuk belajar, tetapi dibimbing minat belajarnya. Kemudian, dalam belajar, apa saja yang dapat dipelajari? Dalam belajar, sebagai komunitas Bimba AIUEO, kita diarahkan belajar untuk menjadi pembelajar, antara lain sebagai berikut. Dilihat dari sisi pertama, yaitu sisi intelligent question. Itu seperti memahami karakter anak dan belajar berkomunikasi yang baik. Kemudian ada sisi emotional question. Itu seperti pengendalian emosi, yaitu meningkatkan judi tangkap, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli. Serta melatih kesabaran untuk mau mengingatkan dan bersedia diingatkan. Kita sebagai manusia harus bisa mengingatkan kepada manusia lainnya, seperti kita juga tidak boleh marah ketika diingatkan oleh orang lain, dan kita harus menerimanya. Dari semua alasan belajar, terdapat manfaat dari belajar itu sendiri. Yang pertama, ada kecerdasan intelektual meningkat, yaitu di mana kemampuan menalar, memecahkan masalah, memahami gagasan, serta kemampuan berbahasa menjadi semakin meningkat. Yang kedua, kecerdasan emosi meningkat, yaitu di mana kemampuan menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi diri sendiri dan orang lain semakin meningkat. Dan yang terakhir, kecerdasan spiritual meningkat, yaitu di mana kemampuan untuk berpikir penuh syukur, mudah mengambil hikmah dalam setiap keadaan, optimis, menjadi semakin meningkat, serta menjadi pribadi bahagia dan berdampak sukses. Baik, dilanjutkan ke pertanyaan ketiga. Apa itu minat belajar? Minat di sini mengandung arti keinginan seseorang tumbuh dari dalam diri orang tersebut. Sementara minat belajar adalah keinginan seseorang yang kuat dalam belajar yang tumbuh dari dalam diri orang tersebut. Lebih jelasnya, minat belajar adalah keinginan atau ketertarikan yang timbul dari dalam diri sendiri untuk melakukan proses belajar tanpa adanya paksaan dari orang lain. Selanjutnya, mengapa minat belajar itu penting? Minat belajar berperan penting dalam kehidupan seseorang yang mempunyai dampak yang besar atas perilaku dan sikap. Adapun indikator anak sudah tumbuh minat belajarnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
Anak mau melakukan suatu kegiatan atas keinginan sendiri tanpa disuruh atau dipaksa oleh orang lain, baik oleh motivator maupun orang tua. Yang kedua, anak melakukan suatu kegiatan dengan tekun, teliti, dan disiplin yang tinggi. Dan yang ketiga, melakukan suatu kegiatan sesuai dengan keinginannya, di mana saja, kapan saja, dan atas inisiatif diri sendirinya. Jadi, jika kita menumbuhkan minat belajar sejak usia dini pada anak, pada saat anak usia sudah dewasa nanti, anak akan senantiasa mau memperbaiki diri secara terus-menerus. Anak juga akan siap untuk menerima perbedaan dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apa itu paradigma kata bimba? Dilihat dari definisi yang pertama, paradigma adalah cara pandang terhadap suatu yang dijadikan landasan berpikir dan konsep dasar untuk menyikapi sesuatu. Nah, sedangkan paradigma bimba adalah proses membimbing minat belajar anak yang dijadikan landasan berpikir dan konsep dasar dalam mendidik anak. Nah, dasar berpikir tersebut adalah proses membimbing minat belajar atau dalam bahasa bimba adalah membimbakan. Dari landasan berpikir ini melahirkan konsep dasar. Konsep dasarnya adalah membahagiakan semua yang terlibat, baik anak-anak maupun orang dewasa. Agar dapat bahagia, maka anak harus dibimbing minat belajarnya dan orang dewasa harus menjadi pembelajar. Maka dari itu, dengan menggunakan paradigma bimba, ini bertujuan untuk dapat merasakan bahagia yang berdampak pada kesuksesan. Jadi, jika ingin menggunakan paradigma bimba, maka prosesnya wajib fun learning. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita wajib berparadigma kata bimba? Tujuan dari paradigma bimba sendiri itu, yang pertama, menjadi lebih nyaman. Itu proses yang menyenangkan, akan menciptakan kenyamanan untuk anak dan orang dewasa. Dan yang kedua, dapat mempelajari dan memahami karakteristik anak. Yang ketiga, hak anak dapat terpenuhi untuk mendapat pendidikan. Dan yang keempat, membahagiakan anak dan orang dewasa. Dari tujuan berparadigma bimba tersebut, terdapat manfaat dari paradigma bimba. Manfaat yang bisa dirasakan ketika menggunakan paradigma bimba itu ketika sudah memahami, meyakini, dan menerapkan paradigma bimba. Akan merasakan nyaman dan senantiasa memperbaiki diri. Dari tujuan berparadigma bimba tersebut terdapat manfaat paradigma bimba. Manfaat yang dirasakan ketika menggunakan paradigma bimba itu ketika sudah memahami, meyakini, dan menerapkan paradigma bimba, akan merasakan yang namanya nyaman dan senantiasa memperbaiki diri. Selain terdapat manfaat dari paradigma bimba, ada juga dampak ketika tidak berparadigma bimba, yaitu orang dewasa yang tidak menerapkan paradigma bimba, maka akan berpotensi merampas hak anak untuk mengubah cara pandang tentang proses membimbakan, sehingga akan berorientasi pada kemampuan belajar, bukan pada proses bimbingan yang seharusnya menyenangkan atau fun learning. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai cara menerapkan paradigma bimba di sini. Yang pertama itu menumbuhkan kesadaran bahwa belajar itu penting. Dan kemudian yang kedua, pahami bahwa menumbuhkan minat belajar sejak usia dini itu penting. Yang ketiga, yakini apa yang kita lakukan ada manfaat dan dampaknya. Dan yang keempat, bersahabat dengan kata tanya saat mendapatkan kendala dalam menumbuhkan minat belajar. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan dari materi kebimbaan ini telah selesai dijawab. Maka dari itu, saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.